Nabi yang akan dibawakan oleh Ustadz Budiman Syafi'i SHI kepada Al-Karom Habib Ismail. Allahumma rabbi suratin suratin wa yasiriyah wa Allahumma fakir fiqih ya Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bawa pantun dulu ya. Pohon kedondong di kantor camat. Ada ya? Yang memetik haruslah hormat. Jika hadirin mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawab dong salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Al-awwal hayya bina an nashkura ni'matallahi alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna an najtami'a fil masjid al-an. Orang yang baik itu bukan berarti dia rajin baca Al-Qur'an. Orang yang baik itu bukan berarti dia rajin puasa. Itu sepakat ulama mengatakan amalan yang baik. Orang yang baik kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Keberadaannya sangat bermanfaat bagi manusia. Sering kita jumpa di antara kita ini rajin pergi ke masjid tapi dengan keluarga tak pernah silaturahmi. Pernah jumpa? Di mana? Rajin baca Al-Quran tapi kalau bicara sering menyakiti manusia. Pernah lihat? Pak Parani, di mana? Oh, dan di sini ya. Rajin dia puasa Nabi Daud tunai, Senin Kamis tak pernah tinggal. Nabi mengatakan, engkau cuma mendapatkan jual atos, haus dan lapar saja. Pahalanya mana Ustaz? Puasa rajin tapi gosip tak pernah tinggal gitu. Puasa rajin tapi suka menceritakan keburukan orang begitu. Ini yang dikatakan casingnya mantap, pulsanya tidak ada. Tidak akan sempurna hablu minallah jika dengan manusia tidak baik. Tanda sholat kita, puasa kita, zikir kita, haji kita, umroh kita diterima Allah sejauh mana kita peduli dengan manusia. Makanya akhir zaman kita jumpa nanti. Apa sebab ini terjadi? Sebabnya dia tidak meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang singkat ini kita kaji dua saja yang harus kita teladani dari baginda. Yang pertama apa? Nabi itu rendah hati. Satu aja kalau kita bisa terapkan. Yang pertama rendah hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iblis tidak menggoda para pemabuk. Pemabuk itu kawan iblis. Iblis tidak menggoda para penjudi, itu kerabat iblis tuh. Iblis tidak menggoda para koruptor, itu kawan-kawan iblis tuh. Tapi iblis akan menggoda ahli ibadah macam kita ini. Supaya apa? Merasa diri paling baik dan paling hebat. Yang kita teladani baginda Rasulullah itu apa? Nabi itu yakul khairan al-yasmut, berkata baik atau diam. Hati-hati dengan perkataan. Al-kalam, perkataan itu yang buzu malatan buzul kibar, bisa menembus apa yang tak bisa ditembus oleh jarum. Luka karena pedang masih bisa diobati, tapi kalau luka dengan kata-kata, kemana obat akan dicari? Hati-hati kata-kata ibu. Bahkan dulu yang lagi viral karena tak bisa jaga kata-kata, cuma bilang mohon maaf, tolol, habis harta. Ya kan? Dari kata-kata itu bahkan ittifaqul ulama,
kunci keharmonisan dalam rumah tangga adalah komunikasi yang baik. Ketika komunikasinya baik, maka baiklah rumah tangga. Ketika komunikasinya tidak baik, maka hancurlah rumah tangga. Makanya di pengadilan agama tuh Pak, itu mohon maaf, data dari BPS Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, angka perceraian untuk Provinsi Riau itu di tahun 2025 menembus angka 9.000 pasang. Untuk kota Pekanbaru, angka perceraian menembus angka 1.600 pasang. Untuk janda yang tercatat tak kurang 500 orang. Mungkin Pak Dokter selama ini Pak Turaman, itu yang tercatat 500 Pak. Ketika kami kaji apa penyebab terjadinya perceraian, apakah selingkuh? Tidak. Apakah karena KDRT? Tidak. Apakah karena ekonomi? Yang lulus P3K banyak perceraian. Ternyata penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yang pertama, dia tidak mendirikan sholat, dan yang kedua, tidak bisa menjaga kata-kata. Itu sebab utama, tidak sholat, yang kedua, tidak bisa jaga kata-kata. Makanya usahakan teladani baginda Rasulullah, berkata baik atau diam. Makanya rumah tangga tuh ada waktu komunikasi. Saya heran kadang-kadang ibu suka healing ya, healing atau apa healing? Referensi Bu ya. Biasanya kemana Bu? Ke Sumbar. Tujuannya untuk apa Bu? Main-main, hilangkan stres ya. Suatu ketika saya diundang salah satu majelis taklim. Ustaz, kami rencana ada jalan-jalan ke Sumbar. Ustaz, bisa dampingi kami satu malam, bimbing kami di sana. Wah, karena diminta amanah, saya tak mau dibayar pula kan. Jadi ketika itu saya perhatikan, ditunggulah salah satu di masjid, berkumpul salah satu masjid, ada satu bus. Saya perhatikan ibu-ibu ketika baru sampai di masjid, cerah betul wajahnya, kayak tak ada beban, gembira betul. Dalam bus dia mereka nyanyi selawat, gembira betul. Sampai ke pantai dia gembira lagi, dia ketawa-ketawa. Dari pantai dalam ke bus cerita lagi, pas sampai rumah stres lagi ibu. Kenapa stres lagi? Ketika kami kaji, penyebab utama stres itu bukan jalan-jalan yang menghilangkan, tapi di rumah tak pernah diajak komunikasi. Makanya bapak-bapak senang dulu di kedai kopi kan, cerita lama-lama kan, ibu suka keluar kan. Makanya ciptakan komunikasi, disitulah keberkahan dalam rumah tangga. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Enaknya bang orang tuh bang romantis, enaknya orang tuh bang punya harta, enaknya orang tuh bang punya begini. Andaikan kita masih membandingkan hidup kita dengan orang lain, berarti kita sudah buruk sangka kepada Allah, mengatakan Allah tak adil dalam hidup kita.